Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah tampil? Sampun Bu. Baik, untuk topik kedua ini kita masih di konsep manajemen tentang perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan sesuai dengan konsep manajemen atau proses manajemen kemarin, bahwa perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan ini berada di tahap ketiga, yaitu di staffing ya. Jadi bagaimana perencanaan kebutuhan yang harus dilakukan di pelayanan kesehatan, di manajemen keperawatan ya, mulai dari perhitungan jumlah yang dibutuhkan, kemudian sampai open recruitment, kemudian ada proses seleksi ya secara administrasi, secara tes tulis ataupun wawancara, sampai dengan nantinya ke penempatan ya. Penempatan baru masuk ke tahap organizing. Organizing di sini akan ditempatkan, dia masuk sebagai secara struktural, masuk sebagai kepala ruangan, kepala tim, anggota tim, atau yang lainnya. Jadi pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di pertemuan ini adalah tentang konsep perencanaan SDM, pengertian, tujuan, syarat-syarat, dan prosedurnya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan kebutuhan tenaga perawat ya, karena SDM kita adalah SDM keperawatan ya, bagaimana nantinya menghitung kebutuhan tenaga perawat, terutama sesuai dengan tingkat kebutuhan, sesuai dengan beban kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sampai nantinya kita di praktikum akan mempelajari bersama latihan bagaimana menghitung tenaga keperawatan sesuai dengan formula-formula perhitungan yang ada. Masuk di topik pertama tentang konsep perencanaan SDM. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang konsep manajemen, masih ingat yang pertama adalah konsep apa? Prosesnya. Ada apa? Planning ya, perencanaan ya, POSDC ya, planning, organizing, staffing ya, controlling, directing, dan controlling. Nah, itu harus tetap melekat di konsep manajemen. Jadi bagaimana menjalankan suatu organisasi, menjalankan suatu teamwork ya, terutama di keperawatan kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dalam bentuk teamwork. Nah, itu yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini kalau di SDM ya, atau di tenaga kerja, itu berarti adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut sesuai dengan pelaksanaan, bagaimana nantinya berinteraksi dengan rencana organisasi yang ada. Selain itu, perencanaan tenaga kerja ini adalah proses peramalan ya. Jadi namanya perencanaan itu mungkin tidak harus dilakukan ini ya, harus sama dengan nanti keluarannya. Tetapi di sini adalah bagaimana proses peramalan, pengembangan ya, pengimplementasian sampai dengan pengontrolan, menjamin perusahaan atau pelayanan kesehatan itu menempatkan jumlah pegawainya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kompetensinya ya, tepat waktunya, kemudian dan otomatis bermanfaat. Ini jadi yang namanya perencanaan itu kita memilih gitu ya, dari banyak alternatif dipilih mana yang tepat, mana yang sesuai, dan mana yang efektif, efisien. Sehingga dalam perencanaan tenaga keperawatan ini perlu permintaan dari segi bisnis atau lingkungan atau organisasi ya, dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada. Jadi setiap perencanaan itu pasti akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.
Contohnya ya saat ini adalah di era pandemi ya. Pasti akan ada perencanaan atau forecasting terhadap tambahan jumlah tenaga kesehatan. Dibukalah dibutuhkan misal relawan gitu ya. Entah relawan vaksinasi, relawan tenaga swab ya, atau mungkin relawan yang melakukan perawatan pasien COVID. Berarti kan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terjadi. Kemudian tujuannya di sini adalah bagaimana menghubungkan SDM yang ada dengan kebutuhan perusahaan atau pelayanan kesehatan ya di masa yang akan. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan. Jadi dalam perencanaan itu harus tahu tugas dan fungsi mana yang belum terpenuhi. Ya, misal di sini adalah butuh perawat di kamar operasi yang mendampingi dokter anestesi. Maka di situ akan muncul nantinya direncanakan ada tambahan perawat anestesi. Atau mungkin butuh ternyata kemarin saat erupsi Gunung Semeru butuh perawat yang memiliki kompetensi rawat luka, dibutuhkanlah atau dibukalah rekrutmen ya atau penambahan jumlah tenaga perawat yang ahli di bidang rawat luka, atau mungkin memberangkatkan ya perawat yang ada pelatihan perawat luka. Nah, ini adalah perencanaan. Jadi supaya tidak tumpang tindih job desk mana yang belum dicapai, maka itu yang harus direncanakan dalam SDM. Syarat-syarat dalam perencanaan SDM apa saja? Yang pertama adalah harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Jadi tadi saat ada erupsi Gunung Semeru ternyata muncul masalah. Perawat saya ini kurang kompeten dalam memberikan perawatan luka pada luka bakar. Itu adalah suatu masalah. Maka di sini mungkin akan ada perencanaan SDM dari segi penambahan atau dari segi peningkatan kualifikasi. Itu adalah masalah. Jadi pasti di ruangan tersebut memiliki, kalau belum ada perencanaan, pasti akan ada masalah yang timbul sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Nah, barulah itu direncanakan. Yang kedua adalah harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Jadi ini kompetensi yang memang harus dimiliki oleh perawat manajer, bagaimana dia mampu mengumpulkan dan menganalisis. Jadi nanti ya kalian mungkin tahu saja untuk level D3 karena kompetensinya nanti adalah perawat pelaksana, setidaknya tahu, ternyata saya di ruangan ini kok beban kerjanya tinggi gitu ya. Ternyata di ruangan ini kok perawatnya lebih santai. Itu mungkin bisa menjadi inovasi untuk usulan ke pihak pimpinan atau manajemen. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengalaman yang luas tentang job analisis, organisasi, situasi pekerjaan SDM. Ini banyak dimiliki oleh memang perawat manajer ya, perawat profesional. Kemudian mampu membaca situasi masa kini dan masa mendatang. Nah, ini sesuai dengan pengalaman atau jam terbang ya dalam dia berkarir. Kemudian memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi di masa depan. Nah, ini mungkin yang banyak diminati oleh first graduate ya. Dia masih semangat belajarnya masih tinggi, semangat inovasi, kreativitasnya itu masih tinggi. Biasanya mereka unggul di teknologi ya, sesuai dengan masa depan ini. Dan yang keenam adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan dalam perguruan dalam pemerintah ya. Jadi harus tahu gitu ya, kalian juga seperti itu, harus paham nanti kalau saya bekerja sebagai perawat, saya mau dengan status apa, mau di PNS ya, pegawai negeri sipil, atau sekarang yang mulai beralih ke ASN. Tapi kalian harus bersaing secara nasional dengan seleksi CPNS gitu ya. Kemudian atau mau yang tenaga kontrak gitu
ya, di rumah sakit, di puskesmas ya, atau mungkin di pelayanan kesehatan harus tahu aturannya. Nah, jadi kalian mau daftar pekerjaan itu harus tahu dari berbagai macam bidang. Ternyata perawat itu bukan hanya di pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik. Ini kok ada lowongan di misal PMI ya, atau mungkin di donor darah, atau mungkin di badan KB gitu ya, pemberdayaan ini keluarga berencana, atau mungkin di BNN, badan narkotika ya, narkotika. Nah, ternyata kita bisa masuk seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar membuka aturan-aturan ataupun ini ya, lowongan-lowongan kerja yang mungkin nantinya bisa kalian masuki sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Nah, oke, sinyalnya besarnya masih stabil. Masih. Iya, Bu, masih. Baik, terima kasih yang sudah on kamera, saya bisa melihat pergerakannya, jadi kalau stabil apa enggaknya. Baik, kita masuk ke prosedur perencanaannya ya. Jadi untuk prosedur perencanaan di sini biasanya dalam melakukan kebutuhan ini ya, merekrut atau menambah kebutuhan SDM itu harus jelas secara kuantitas dan kualitas. Jadi mau berapa jumlahnya, kemudian kualitas mau dari kompetensi yang mana ya, atau sesuai dengan kualifikasi yang mana. Untuk kompetensinya D3 diambil, tetapi harus dengan sertifikat BPGD, BCLS, atau dengan sertifikat yang gawat darurat yang lainnya. Seperti itu harus direncanakan di awal. Kemudian mengumpulkan data dan informasi, mengelompokkan data dan menganalisisnya, serta menetapkan beberapa alternatifnya. Jadi misal dibutuhkan 8 perawat dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Sertifikat BPGD, BLS wajib semua. Tetapi ada kualifikasi 2 orang gitu ya, yang tertarik misal di bidang keperawatan anak. Ya, ditunjukkan dengan apa? Mungkin dengan kegiatan dari karya tulis ilmiahnya ya. Jadi hati-hati kalian yang semester 6 ini, kalau sudah sudah memulai, saya rasa sudah sampai seminar proposal ya. Seminar proposal kalian adalah departemennya misal KMB. Maka itu akan menjadi nantinya kualifikasi bahan pertimbangan pihak rekrutmen, bahwa kalian ini dia karya tulisnya, tugas akhirnya dulu adalah KMB. Berarti dia lebih paham untuk keperawatan medical bedah. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Yang ini adalah dia ambilnya kasus maternitas. Berarti jelas dia akan lebih paham atau lebih kompeten ya di keperawatan maternitas. Nah, itu ya. Jadi kalian yang sudah mengambil ketertarikan di departemennya, cobalah tetap konsisten. Itu akan dibawa nanti sampai kalian bekerja. Kalau sudah ngambil keperawatan anak, ya berarti kan otomatis akan mempelajari lebih banyak ya di keperawatan anak, dengan membaca jurnal, menulis tugas akhir, ya otomatis nanti kemungkinan ya nanti di tempat kerja juga akan ditempatkan di ruang anak. Itu dari tugas akhir saja. Itu bisa dilihat ketertarikan kalian di bidang apa. Nah, nanti beda lagi kalau kalian melanjutkan S1 atau S2 ya. Kalau di S2 itu ada spesialis gitu ya. Dia spesialis di KMB, komunitas, atau keluarga, atau gawat darurat, pasti jelas sekali bahwa dia lebih expert di bidang itu. Atau mungkin yang S1 juga begitu, bisa dilihat misal dari, kalau di S1 mungkin sekarang ada ini ya, Merdeka Belajar gitu ya, ternyata dia mungkin lebih suka ke arah kewirausahaan. Ya mungkin dia akan lebih banyak nantinya digunakan untuk peningkatan kreativitas di kewirausahaan di bidang kesehatan atau keperawatan. Nah, ini adalah alternatif yang bisa dijadikan dalam perencanaan
SQL. Jadi kompetensi itu bukan hanya didapat dari sertifikat saja, tetapi dari segi pendidikan kalian selama 6 semester itu bisa dilihat. Ya, terutama kalau kita di prodi D3 keperawatan kampus Lumajang kan ya, sesuai visi misi unggulnya adalah di bidang agronursing. Agronursing ini agronursing yang mana? Oh, ternyata mungkin lebih mudah kalian untuk bekerja dengan keperawatan komunitas. Ya, jadi di puskesmas atau mungkin di dinas kesehatan itu ternyata lulusan D3 lebih gampang untuk adaptasi karena dia kurikulumnya adalah berbasis agronursing seperti itu. Itu akan terlihat, itu sudah menjadi penciri. Nah, ini jadi menjadi nilai tambah nantinya kalian dalam bersaing ya, berkompetisi dengan perawat yang lain. Menginformasikan rencana tersebut pada karyawan untuk direalisasikan. Jadi, kalau sudah ada rencana kebutuhannya, dibutuhkan 8 tenaga keperawatan dengan 2 spesifikasi keperawatan anak, maka direalisasikan dalam bentuk apa? Surat open recruitment, surat istilahnya open recruitment itu apa ya? Dibukalah pendaftaran gitu ya, pendaftaran di pelayan kesehatan tersebut. Baik, itu tentang konsep perencanaan dan tujuannya. Sebelum kita ke rencana kebutuhan tenaga keperawatan, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Silakan. Belum, Bu. Belum. Saya kadang suka lihat video kalian yang on ini, ada yang di tengah sawah gitu ya. Ya. Kemudian ada yang sudah sampai New York, ini Mas Mugyari. Jadinya kita kuliahnya nggak hanya di depan rumah, di depan laptop ya, tapi kita dengan keliling dunia. Oke, lanjut ke perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan. Ya, dalam perencanaan tadi, tahap pertama adalah kita harus identifikasi dulu ya, apakah organisasi itu dalam ruang lingkup rumah sakit, pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik, atau yang lain, maka harus jelas jumlah dan jenisnya, serta kualifikasi kemampuannya. Nah, ini, jadi rumah sakit mau butuh berapa? Kualifikasinya, kompetensinya perawat yang dibutuhkan apa? Itu harus bisa. Nah, semua itu nanti akan didistribusikan ke unit kerja supaya ketenagaannya efektif, baik perawat yang profesional maupun non-profesional biasanya juga disesuaikan dengan beban kerjanya. Maka disitulah muncul yang namanya suatu kebutuhan tenaga keperawatan. Nah, kondisi pelayanan keperawatan saat ini bagaimana? Dari pola ketenagaannya dulu. Jumlahnya sudah cukup banyak ya. Jadi kalau istilahnya institusi pendidikan keperawatan itu seperti jamur yang muncul di musim kemarau. Ya, meskipun musim kemarau tapi jamuran gitu ya. Jadi sudah banyak sekali, mulai dari PTS, Stikes ya, kemudian kalau Akper sekarang mungkin sudah mulai dihapuskan ya dari Pemkab. Nah, ini banyak sekali, coba Stikes saja. Kalau di Lumajang mungkin bisa dihitung jari ya. Tetapi ada kelas jauh yang datang, Probolinggo, Mojokerto itu membuka kelas jauh. Di Jember saja, PTN-nya, UNED, kemudian Stikesnya, PTS-nya berapa, Stikesnya berapa. Belum lagi yang ke arah Mojokerto, Jombang. Itu bisa berjarak 1 gang, kemudian ada Stikes lagi. Jarak 2 blok ada yayasan. Nah, itu banyak sekali. Nah, jadi beda memang kebutuhan perawat dulu ya sama sekarang. Sekarang ini berarti kompetensinya juga banyak. Maka kalian meskipun level D3 jangan minder. Kalian bisa meningkatkan kualifikasi dengan apa? Mengikuti pelatihan ya, mengikuti seminar-seminar. Jadi apalagi seminar saat ini online ya, banyak sekali mungkin sertifikat yang bisa menjadi
dikumpulkan ya untuk menjadi bahan pertimbangan saat kalian nanti melamar pekerjaan. Selain itu ya ada metode pemberian asuhan keperawatan. Mungkin pernah baca-baca atau tahu ya saat kalian praktek di rumah sakit ya atau di ruangan, metode keperawatannya yang digunakan metode fungsional, tim, MPKP atau kasus. Ada yang pernah tahu tentang MAKP, metode asuhan keperawatan profesional? Ya, jadi kalau pemberiannya secara fungsional ini sudah konvensional ya. Biasanya adalah perawat itu hanya memberikan tindakan sesuai dengan kualifikasinya. Kalau dia perawat yang ditugaskan injeksi, maka tugasnya hanya injeksi saja. Ya, kemudian ada perawat yang ditugaskan untuk rawat luka saja. Nah, itu adalah yang fungsional. Nah, fungsional ini bisa diterapkan dalam kondisi-kondisi ruangan yang khusus. Contohnya ruang isolasi ya, seperti COVID kemarin ya. Dia memberikan injeksi ya, perawatan gitu ya, sekaligus memenuhi kebutuhan KDM-nya. Itu dibagi. Yang perawat injeksi siapa, yang perawat KDM siapa. Atau yang dengan ruangan intensive care ICU. Jadi pasti dibagi yang fungsional, perawat yang memberikan makan siapa, yang masukkan lewat NGT, kemudian perawat yang memandikan. Nah, itu biasanya bisa diaplikasikan. Tapi kalau di ruangan rawat inap ini sudah mulai ditinggalkan karena MAKP fungsional ini sudah non profesional, ya, sudah tidak profesional lagi. Yang mulai banyak diterapkan adalah MAKP tim. Jadi dibagi per tim sesuai dengan jumlah pasien kelolaannya. Jadi mulai dari perencanaan, ya, mulai pengkajian, diagnosa masalah sampai evaluasi, ya tanggung jawabnya perawat. Jadi kalau mungkin kalian tahu di ruangan Katimnya siapa? Ya tadi itu adalah MAKP-nya menggunakan metode tim. Ada 2-3 tim, kemudian di bawah Katim ada anggota tim atau perawat pelaksana. Yang lebih profesional lagi adalah MPKP, ya sesuai dengan metode perawat ini ya, primer. Kemudian ada kasus sesuai dengan kasusnya. Nah, kondisinya semua SDM, ya sarana prasarana dan metode ASKEP ini selalu mengarah kepada mutu pelayanan keperawatan. Bagaimana meningkatkan ya menjaga kualitas pelayanan keperawatan sesuai dengan tuntutan di manajemen keperawatan. Ini beberapa langkahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk dan beban pelayanan keperawatannya, kemudian dikategorikan setiap jumlahnya ya, kemudian diseleksi, baru ditempatkan. Ya, setelah di penempatan baru penggunaan metode pemberian asuhan keperawatannya. Nah, secara struktur ya kebutuhan tenaga perawatan ini biasanya sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Ya, sesuai dengan jumlah perawat yang terregistrasi. Ya, kalau sekarang kan STR wajib ya. Sesuai dengan pola ketenagaan tadi secara kuantitas ataupun kualitas ya, metode rekrutmen sesuai dengan SPO ketenagaan kerjaan dan pedoman dalam perhitungan. Biasanya juga ada data yang menginformasikan BOR atau tata ruang. Apa itu BOR? BOR. Apa? Kepanjangannya apa? BOR. Artinya apa wes? Biasanya kan kalau kalian melihat laporan COVID ya, dia masuk level kategori level 1, level 2, level 3. BOR rumah sakitnya berapa persen? Ya, kalau level ini BOR keterisian tempat tidur di rumah sakit 90%. Berarti overload ya. Ternyata BOR-nya masih 35%. Oh, berarti pasien COVID-nya masih sepi. Berarti BOR ini apa? Bu. Ketersediaan Bu. Tempat tidur. Ya, ketersediaan tempat tidur. Bed of recruitment. Ya,
Jadi rata-rata ketersediaan tempat tidur yang kosong gitu ya. Jadi tempat tidur yang terisi. Jadi kalau kita melihat ke biasanya kan status level PPKM itu ya sesuai dengan kementerian, kalau ketersediaan rumah sakitnya masih di bawah 30 apa 40% ya berarti masih di level 1 ya. Kalau sudah bornya rumah sakit keterisian pasiennya lebih dari 80 ini masuk di level 4. Nah, itu adalah informasi ini sangat penting karena kalau rumah sakit itu bornya kurang dari 60 ya, jadi tidak sampai separuh ya, mungkin jumlah perawatnya yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. Jadi lagi rumah sakit pemerintah yang bornya selalu di atas 80%, selalu penuh, kadang sampai ngantri-ngantri. Nah itu maka dibutuhkan jumlah perawat yang efektif yang sesuai dengan ketersediaan tempat tidur di ruangan. Kemudian kriteria proses, ini ada pengelompokan pasien, kemudian ada juga metodenya tadi MAKP-nya, perhitungannya, kualifikasi sampai dengan rencana kebutuhan tenaga keperawatannya. Jadi kita sampai menghitung sehingga saat ada kebutuhan tenaga perawat itu ada pola ketenagaan keperawatannya. Jadi dia menggunakan pola secara jumlah berapa, secara kualitas berapa, sampai dengan tenaga keperawatan yang sesuai dengan kompetensinya di unit kerja itu berapa. Nah, selain itu kita juga harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terutama beban kerja ya dalam kebutuhan tenaga keperawatan. Disaster kemarin ya, erupsi Gunung Semeru dibutuhkan banyak sekali tenaga kesehatan, maka dibukalah relawan-relawan tenaga kesehatan. Ya, sesuai dengan beban kerja konsumen, keadaan ekonomi, pengaruh musim, cuaca ya, dan pengaruh politik ya. Apalagi di era politik saat ini sangat banyak sekali ya, terutama biasanya kalau melihat kita ada rumah sakit gitu ya yang tiba-tiba buka open recruitment sehari selesai ditutup gitu ya, tanpa diketahui masyarakat yang luas. Nah, ini juga pengaruh politik terhadap kebutuhan keperawatan. Nah, kebutuhan keperawatan ini tidak jauh yang namanya dengan beban kerja. Jadi beban kerja itu bisa didefinisikan volume kerja dalam suatu unit ya, bagaimana menghitung aktivitas kerja perawat dan ketergantungan klien ya pada pelayanan keperawatan. Nah, kalau kita melihat aktivitas perawat ya mulai shift pagi jam 7 sampai jam 2 gitu ya, bisa dibedakan mana perawatan yang langsung, mana perawatan yang tidak langsung. Nah, biasanya diperkirakan ya beban kerja itu dari jumlah pasiennya. Ya per hari berapa, per bulan, per tahun. Kemudian tingkat ketergantungannya berapa. Kalau pasien ICU dengan total care ya, dengan tingkat ketergantungan penuh ya, otomatis butuh perawat yang lebih banyak ya. Kemudian kalau yang mungkin tingkat ketergantungannya minimal care itu mungkin lebih sedikit. Rata-rata dari perawatan pasien ya, jadi kalau di ICU mungkin seminggu nggak sembuh pasiennya, itu 2 minggu atau begitu. Tapi kalau mungkin pasien ruang rawat inap habis operasi gitu ya, post op hari ketiga rawat luka pulang cepat gitu ya. Jadi hubungannya dengan loss average length of stay, rata-rata hari perawatan pasien. Kemudian jenis kegiatan sangat penting dan rata-rata waktu yang diperlukan dalam melakukan tindakan. Di ruangan satu tindakan usaha rawat luka gitu butuh berapa menit. Yang satunya kasus-kasus misal anak gitu ya, kalau anak mungkin pasang infus, nebul gitu hanya beberapa menit. Ini akan berbeda. Selain itu juga data klasifikasi pasien ini juga akan mempengaruhi. Misal ada 26 pasien dengan rata-rata jumlah jam perawatannya 109,5 jam, sehingga rata-rata setiap pasien satu harinya itu butuh 5 jam. Ini harus bisa dianalisis
mana yang kebutuhan secara langsung dan mana yang non langsung ya atau tidak langsung. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga keperawatan selain dari segi politik, beban kerja tadi, kemudian disaster bencana ya juga ada dari faktor pasien dan faktor tenaga. Misalnya kalau dari faktor pasien, kompleksitas pasien ya. Jadi biasanya ada pasien yang minta terus dirawat oleh perawatnya. Ada pasien yang tipenya mending saya dirawat keluarga wis. Itu ada. Jadi tergantung kompleksitas pasien, jenis penyakit, usia, jumlah pasien dan harapan pasien keluarga. Selain itu faktor tenaga ini bisa dilihat dari komposisi tenaga keperawatan, kebijakan pengaturan dinas, peran dan fungsinya, tingkat pendidikan dan keterbatasan tenaga perawat yang profesional dan spesialis. Kemudian ada faktor lingkungan sesuai dengan tipe rumah sakit ya, sesuai dengan fasilitas, kelengkapan peralatan, pelayanan penunjang dan pelayanan instansi lainnya. Jadi kalau dulu mungkin ruangan setelah rawat luka, kalian mungkin pernah ya cuci alat rawat luka sendiri, disterilkan sendiri, otomatis kan menambah beban kerja perawat. Kalau sekarang mungkin dibuka yang namanya CSSD ya, khusus untuk cuci ini alat-alat medis ya, mencuci alat medis, mensterilkan mulai dari bahan stainless ya, linen gitu ya, bengkok, semuanya tersentral. Jadi ruangan tinggal ngambil satu paket, kemudian setelah pakai tinggal bungkus satu paket. Jadi otomatis akan mengurangi beban kerja perawat untuk cuci alat gitu ya, cuci alat medis, kemudian mensterilkan, masukkan mengurangi juga karena terpusat sterilisasinya. Jadi tiap ruangan nggak perlu punya alat yang namanya sterilisator. Nah ini juga akan mempengaruhi. Nah, masuk di perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan, biasanya ini didasarkan pada derajat ketergantungan pasien, mau partial care, total care, intermediate care, S-nya ini apa ya? Saya lupa S-nya ya. Ya, mau minimal, parsial, total ya, atau menengah. Nah, kemudian dari efektivitas kerja perawat ya, dinasnya dibagi 6 jam, 7 jam, atau 8 jam. Biasanya kan kalau rumah sakit itu 24 jam dibagi 3 shift, ya 8 jam. Ada yang klinik misal dibagi 2 shift, ya berarti 12 jam. Ini otomatis akan mempengaruhi jumlah tenaganya. Ada juga yang menggunakan kualifikasi tenaga keperawatan. Jadi kalau menurut Swansburg itu yang perawat register itu jumlahnya 58%, kemudian perawat yang LPN, lisensi practical nurse itu 26%, dan 16% ini nursing affiliation. Jadi 16% ini asisten perawat, yang 26 ini adalah perawat pelaksananya, 58 ini harus perawat yang register nurse ya, S1 ke atas. Nah itu bisa dikatakan unit itu lebih profesional atau sesuai dengan jumlah jam perawatan. Kalau pagi itu 47%, sore 35%, malam 18%. Jadi kalau pagi kenapa? Yang dinas banyak, ada kepala ruangan, kepala tim 2 misal, anggota timnya 4, 7. Yang sore ternyata cuma 4 orang, yang malam cuma 3 orang, karena memang sesuai dengan presentasi jumlah jam keperawatan yang dibutuhkan. Jadi kalau malam itu pasiennya banyak tidur, berarti tindakannya mungkin hanya injeksi, pasang infus gitu aja. Aktivitas lebih banyak di pagi. Nah ini kalau kita melihat tingkat ketergantungan, ada yang minimal, parsial, dan total care sesuai dengan jumlah jam perawatan per harinya dan contoh-contoh tindakannya. Jadi silakan bisa dibaca dan tambah referensinya baik di buku manajemen ataupun jurnal-jurnal yang lain ya tentang
ketergantungannya. Jadi apa yang perlu dibantu, apa yang mandiri, mana yang dibantu total. Nah, untuk perhitungan ini kita harus menyesuaikan dengan kelompok unit kerjanya. Ya, mau rawat inap yang dewasa, anak, intensif, ya, gawat darurat, kamar bersalin, operasi atau rawat jalan, karena akan berbeda-beda jumlah kebutuhannya. Baik, kita masuk di contoh-contoh perhitungan atau formula perhitungan tenaga keperawatan. Yang pertama adalah metode rasio. Ini sesuai dengan SK Menkes, ya, bahwa rumah sakit tipe A dan tipe B, kalau kita melihat tenaga medisnya, ya, dengan tempat tidur, satu tenaga medis itu mewakili 4-7 tempat tidur. TM ini tenaga medis, ya, TT adalah tempat tidur. Dan kemudian tenaga keperawatannya adalah 1:1. Jadi kalau rumah sakit itu tipe A atau tipe B, jumlah tempat tidurnya 100, maka minimal jumlah perawatnya juga 100. Bukan minimal sih, kisarannya adalah di angka 100. Kalau tenaga non keperawatannya seperti asisten perawat, ya, asper, atau tenaga administrasi, tenaga billing, itu satu orang untuk tiga tempat tidur, ya. Tenaga non medis 1:1, ya. Untuk rumah sakit tipe C, nah ini satu tenaga medis membawai 9 tempat tidur. Artinya tempat tidur ini tempat tidur yang terisi, ya. Dan sampai tipe D sama tipe E juga disesuaikan. Jadi makin rendah rumah sakitnya, tipenya, otomatis ketersediaan bednya juga makin sedikit, dan jumlah tenaga kebutuhan tenaga medis keperawatannya juga makin sedikit karena menyesuaikan dengan tempat tidur tadi. Nah, ini sudah kurang efisien metode ini diaplikasikan karena tadi tidak semua rumah sakit tempat tidurnya terisi penuh, gitu ya. Oke, rumah sakit tipe A, tetapi tempat tidurnya yang terisi purnya hanya 40%. Otomatis ngapain? Jumlah tenaga medisnya, jumlah perawatnya banyak, gitu ya. Maka harus disesuaikan dengan jumlah pasiennya. Jadi untuk metode rasio ini sudah banyak ditinggalkan karena kurang efektif tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan metode NEAT, ya, metode sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa formulasi. Yang pertama adalah sesuai dengan formulasi Gillis, tergantung dari tingkat keperawatannya. SC tadi, ya, self care ini, ya. Jadi ada yang self care yang hanya kurang dari 2 jam, minimal care yang kurang lebih 2 jam, moderate care, extensive care, ya, dan intensive care. Nah, ini tergantung jumlah jam perawatan. Kalau yang keperawatan tidak langsung seperti memeriksakan pasien untuk nganter ronsen, gitu ya, nganter EKG, nganter CT scan, atau mempersiapkan tindakan pasien tadi, mengambil alat, ya, merapikan meja, tulis laporan, nah itu perawatan tidak langsung. Atau melakukan pendidikan kesehatan, misal 15 menit setiap pasiennya, ini dengan formula Gillis itu dibuat, ya, sesuai dengan rumus ini. Jadi kalau A ini adalah jumlah jam perawatan per 24 jamnya, nursing time-nya berapa. Kemudian B ini adalah bor kali jumlah tempat tidur, sensus hariannya berapa persen, kali jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian dibagi jumlah hari dikurangi libur, jadi hari efektif dalam 1 tahun, dikali jam kerja per hari. Jam kerja tadi ada 3 tipe, ya, ada yang 6 jam, 7 jam, 8 jam. Nah, contohnya ini, sebuah rumah sakit dengan tempat tidur 100, bornya 70%, waktu perawatan 6 jam per harinya, dan jam kerja 6, maka kita tinggal masukkan. 6 kali 0,7 ini dari mana? 0,7 bor ini, ya, 70% ini di apa? Dikali 100. Ya, didesimalkan, Bagi ya. 100. Dibagi 100, 0,7 dikali 100,
dikali 1 hari, kemudian misal di sini hari liburnya 76, kemudian dibagi-bagi, totalnya adalah rumah sakit tersebut butuh 88 orang. Nah, 88 orang ini kualifikasinya apa? Nah, nanti akan dibagi. Ada yang kualifikasi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga non-keperawatan, atau tenaga paramedis. Selain dari metode GILIS yang banyak diaplikasikan di pelayanan kesehatan, juga ada formula menurut Burgin, biasanya banyak dilakukan di ruang rawat jalan. Formula Douglas, ini pelayanannya disesuaikan dengan kategori keperawatannya. Dia masuk kategori keperawatan minimal, parsial atau total. Ya, ada formula DEMINE sesuai dengan kegiatan nyata, dan formula menurut Nina melalui 5 tahapan. Nanti ini apa spesifikasinya, silakan nanti bisa baca referensi ya untuk lebih jelas. Saya tidak terlalu menyentuh ini karena jarang diaplikasikan. Yang paling banyak tadi metodenya GILIS. Kemudian ada juga metode sesuai dengan formula Lokakarya ya, pedoman pelayanan keperawatan di rumah sakit, bahwa tenaga keperawatan ini perhitungannya sesuai dengan hari libur ya, sesuai dengan produktivitas perawat sekitar 75%. Ini rumusnya, aplikasinya contohnya ini ya. Bornya sama dengan formula yang dengan waktu perawatan yang sama, jam kerja yang sama. Kita coba hitung menggunakan formula PPNI dan rumus tadi ya, kita masukkan. Ternyata 117 orang yang dibutuhkan. Padahal tadi menurut GILIS adalah berapa? 83. Nah, kalau kita bisa melihat dengan gambaran rumah sakit yang sama, perhitungan perumusan formulanya, satu menggunakan formula GILIS, satu formulanya PPNI akan berbeda. Nah, ini nggak apa-apa tetap dihitung, tapi nanti kita akan melihat efektif dan efisiensinya. Ya. Kenapa ini lebih banyak? Karena dia menambah ini produktivitas perawatnya. Jadi ada tambahan 75%-nya. Sehingga ada 117 ya. Jadi kalau kita lihat 25% yang produktivitasnya tadi ditambahkan di perhitungannya. Kemudian kita masuk di perhitungan rawat jalan. Rawat jalan ini lebih mudah. Jadi rawat jalan, gawat darurat lebih mudah karena kita melihat jumlah rata-rata pasien per harinya berapa, jumlah perawatannya berapa. Nah, contohnya di rawat jalan kira-kira sehari 100 pasien. Ternyata satu pasien itu butuh 15 menit ya. Tinggal mengalihkan 100 kali 15 dibagi 7, ini adalah 7 jamnya kali 60 menit. Karena ini 15 menit. Jadi poli itu rawat jalan misal buka jam 7 sampai jam 2 gitu ya. Berarti 7 jam buka kali 60 menit. Karena 15 menit ya berarti dikali 60 menit. Ternyata ditambah faktor koreksi ya 15 tidak terlalu tinggi, yang dibutuhkan adalah 4 orang ya. Seperti ini hilang seperti ini. 15 kali 4 berapa? 60 ya. Faktor koreksinya 30 ya, 4 orang. 0,15% dari 4 berapa? Sekitar 0,2an gitu ya. Jadi 0,2 kan nggak bisa dibulatkan ke atas ya, jadi tetap 4 orang. Ya, jadi kalau di bawah 0,5 nggak bisa dibulatkan ke atas ya, berarti kebutuhannya tetap 4 orang. Jadi poli itu kalau pasiennya 100 setiap hari 4 orang. Kamar bersalin juga begitu, biasanya mencakup jumlah pasien rata-ratanya dan jumlah persalinan mulai kala 1 sampai kala 4 itu jumlah jamnya berapa. Contohnya ini kalau ada 10 pasien, dia masuk di ruang bersalin itu 4 jam ya, seharinya shiftnya 7 jam, udah langsung.
atau butuh 6 orang perawat dan bidan. Nah, kalau untuk kamar operasi ini disesuaikan, prediksinya adalah sesuai dengan jumlah dan jenis operasinya. Nah, jenis operasinya kalau operasi besar itu butuh 5 jam, operasi sedang 2 jam, operasi kecil 1 jam. Perhitungannya bagaimana ini ya, jumlah jam perawatan per harinya dikali jumlah jam operasi dan jumlah perawat dalam timnya. Jadi jumlah jam efektif per tadi bagi jumlah hari efektif 365 tadi dikurangi hari non efektif dikali jumlah jam kerja per efektifnya. Nah, ini nanti aplikasinya ada contoh kasusnya ya belakang. Nah, kalau IGD hampir sama seperti rawat jalan, jumlah rata-rata pasien per harinya. Yang membedakan di IGD ada pembaginya yaitu jumlah hari atau jumlah kunjungan per harinya ya. Jadi kalau poli itu kan Senin sampai Sabtu misal ya rawat jalan. Nah, kalau IGD ini kan 24 jam, maka di sini harus melihat jumlah jam efektifnya. Kemudian ada juga perhitungan dengan metode Ilyas. Ini biasanya melihatnya adalah jumlah pasien ya atau jumlah jam perawatan dengan jumlah hari kerja dalam setahunnya. Itu ada rumusnya. Nah, ini contohnya dengan kasus yang sama seperti Gilis dan PPNI tadi. Ternyata yang muncul atau yang didapatkan adalah 100 orang. Jadi kalau kita melihat tadi ternyata dengan Gilis rumah sakit dengan tempat tidur 100, bor 70% ya. Kalau dengan Gilis 83 orang, kalau dengan formula Ilyas 100 orang, kalau dengan formula PPNI ini 117 orang. Nah, ini bisa jadi pertimbangan pihak manajemen ya. Mau ngambil 83, 100 apa 117. Biasanya disesuaikan dengan perencanaan anggaran dananya atau mungkin sesuai dengan tipe rumah sakitnya seperti itu. Nah, ini contohnya formula Ilyas ya kalau di IGD. Nah, ini juga agak ribet kalau menurut Ilyas perhitungannya di IGD karena sesuai dengan triasenya. Dia masuk gawat darurat, mendesak atau tidak mendesak. Nah, ini contohnya aja, kalau yang gawat darurat 87 menit, jumlah pasiennya 15, yang mendesak 71 menit, jumlah pasiennya sekian. Tinggal mengalihkan kemudian dan menambah setiap kegiatannya ketemu berapa jam. Baru dimasukkan di formulanya. Nah, kalau yang Swansburg ini menghitung kebutuhannya per hari ya, biasanya dilihat dari jumlah kontak atau ini tindakan langsung ya atau tindakan non langsungnya. Ini agak panjang ya, biasanya sudah dibagi. Kalau total ketemu 17 orang gitu ya, shift pagi yang dinas 8 orang, shift sore 6, yang malam 8. Kelemahannya yang libur tidak teridentifikasi biasanya. Oke, itu. Jadi kesimpulannya dalam perhitungan beban kerja perawat ini perlu dilakukan secara tepat ya, sehingga dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan nanti harapannya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas ya dan memberikan kepuasan pasien secara optimal. Untuk kesimpulan pertemuan tentang perencanaan SDM pagi menjelang siang ini ya. Baik, itu untuk konsep dari perhitungannya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan.